Sugeng Enjang, Shalom para eyang adiyuswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali masih di suasana pandemi corona. Kita di rumah masing-masing bersekutu bersama melalui persekutuan doa Adiyuswa GKJ Wirobrajan. Hari ini kita menggumulkan tema Tuhan mengingat yang terambil dari Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Karena itu para eyang adiyuswa, mari kita siapkan hati memasuki hadirat Allah dengan mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Marilah persekutuan doa adiyuswa saat ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Para eyang adiyuswa, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari sebuah pengantar pujian kita nyanyikan bersama. Mars Adiyuswa GKJ. Para eyang adiyuswa yang terkasih, kini mari kita siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Bapa di surga, segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Meski kami dalam situasi keprihatinan pandemik,
kami boleh merasakan perlindungan dan pemeliharaan, sebagaimana hari ini kami tetap dapat bersekutu dan kami akan dihiburkan oleh sabdamu. Kiranya Roh Kudus-Mu turun untuk menerangi jiwa, batin, dan pikiran kami, supaya kami sungguh dapat mendengar dan mengerti, supaya kami benar-benar merasakan dan menghayati bahwa Engkau Allah yang selalu mengingat kami yang lemah, sekalipun kami melupakan Engkau. Bersabdalah ya Bapa, urapilah hamba-Mu yang penuh cacat celah ini. Kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para eyang adi yuswa, tema Tuhan mengingat terambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 15 sampai dengan 16, yang demikian sabda Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Para eyang adi yuswa, kita tahu kata lupa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lupa itu artinya lepas dari ingatan, sehingga kita tidak mampu mengingat mungkin peristiwa-peristiwa di masa kecil kita, atau juga tidak lagi teringat saat kita menaruh barang, menyimpan barang, ataupun melakukan aktivitas. Kita lupa apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Hingga lupa juga mengakibatkan orang lalai, dianggap tidak tanggung jawab karena melupakan sesuatu yang harus dilakukan. Para eyang adi yuswa, peribahasa Arab mengatakan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi memang lupa menjadi bagian dari kita manusia. Bahkan seringnya kemudian menjadi ciri atau tanda manusia yang sudah usia lanjut dengan sifat pelupa. Ada yang mulai lupa dengan nama anak-anaknya, ada yang mulai lupa dengan cucunya, atau mungkin tanggal lahirnya, atau mungkin tanggal perkawinannya. Ada yang mulai lupa dengan aktivitas-aktivitas terdekatnya. Sudah minum obat belum? Sudah makan belum? Kadang mengatakan aku nggak bisa tidur, aku belum tidur, padahal seharian sebelumnya juga sudah tidur. Itu sifat lupa yang melekat manusia dan kadang menjadi tanda bagi seorang manusia yang sudah usia lanjut. Para eyang adi yuswa, persoalannya lupa itu tidak ada yang menginginkannya. Betapapun itu melekat pada manusia, sifat lupa itu menjengkelkan dan merepotkan. Kita jengkel dengan diri kita ketika kita harus cari kacamata, ternyata kita lupa menaruhnya. Kita lupa dengan apa yang sudah kita lakukan sehingga kita perlu meriksa kembali. Kita lupa sudah pergi jauh, ternyata barang yang dibutuhkan tidak terbawa. Kita jengkel dengan diri kita sendiri ketika kita kelupaan. Bahkan juga merepotkan. Berapa banyak berselisih karena persoalan lupa. Karena orang-orang yang lupa dianggap lalai, kilaf, maka salah dan dianggap juga tidak dapat bertanggung jawab. Itulah lupa, menjengkelkan.
dan merepotkan. Para eyang adi yuswa, demikian juga sifat lupa manusia kepada Allah. Betapa manusia pun telah menjengkelkan dan merepotkan Allah. Karena manusia itu sering melupakan dan dilupakan. Maksudnya apa? Ketika manusia sehat, kuat, bahagia, sejahtera, ketika semua aman terkendali, itulah saat manusia melupakan Tuhan, merasa tidak butuh Tuhan, maka bisa lupa kepada Tuhan. Ingatkah kita bebasan pepatah bahasa Jawa, milik gendong lali? Ketika kita memiliki, kita mampu dan memiliki segala sesuatu, kita kemudian melupakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kini ketika kita susah, menderita, kita tidak mampu melakukan dan benar-benar tidak berdaya dalam penderitaan dan kesusahan kita. Saat itulah kemudian kita malah mengatakan, aku telah dilupakan Tuhan. Orang-orang yang susah itu merasakan dilupakan Tuhan. Tapi orang-orang kalau sedang seneng, mereka melupakan Tuhan. Betapa menjengkelkan dan betapa merepotkan manusia bagi Allah karena lupanya. Masih ingatkah peristiwa-peristiwa di Alkitab? Ketika Rahel, rahimnya tertutup, belum memiliki anak, dia pun merasa Tuhan telah melupakannya. Ketika Yusuf berada di penjara di Mesir, mengalami perbuatan tidak adil, lagi-lagi Yusuf merasa dilupakan oleh Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang kita baca. Konteks sebelumnya bangsa Israel berada di pembuangan. Mereka telah meninggalkan Yerusalem yang runtuh porak-poranda. Mereka dibuang ke negeri asing. Dan mereka pun merasa Tuhan melupakan mereka. Bisa juga pengalaman kita saat ini. Hampir setahun tidak berdaya sebagai adi yuswa. Penuh keterbatasan di rumah. Penuh segala kelemahan karena usia dan kekuatan kita yang semakin menurun. Kita pun juga kemudian merasa dilupakan oleh Tuhan. Para eyang adi yuswa, dengarkanlah kembali sabda Tuhan. Tuhan meneguhkan bagi kita semua, aku tidak akan melupakan engkau. Ada 3 gambaran bahwa Tuhan selalu mengingat, bahkan sekalipun manusia itu melupakan Tuhan. Gambaran yang pertama, bahwa perempuan dapat melupakan bayinya. Seorang manusia, wanita, ibu, akan melahirkan dari darah dagingnya. Tetapi bisa jadi manusia itu menjadi lemah dan rapuh, lalu melupakan bayinya. Atau dalam penderitaan, kesusahan, sehingga bayinya yang harusnya anak yang diterima, dianggap beban dan merepotkan. Tetapi Tuhan mengingat, sekalipun perempuan melupakan bayinya, Tuhan tetap mengingat kita. Artinya Tuhan selalu mengingat kepunyaannya. Manusia bisa menjadi tua, rapuh, lemah, tetapi Tuhan tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah bosan untuk terus mengingat kita. Kita bisa mengalami banyak perubahan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah mengasihi kita. Kedua, gambaran Allah mengingat adalah aku melukis engkau di telapak tanganku. Gambaran lukisan di telapak tangan adalah gambaran garis tangan.
lihat, segala sesuatu yang pada diri kita bisa berubah. Rambut memutih, kulit semakin keriput, tetapi garis tangan itu tidak akan pernah hilang. Itu artinya betapapun manusia bisa semakin melemah, tetapi garis tangannya tidak akan hilang. Demikian juga Tuhan akan selalu mengingat kita, sekalipun banyak yang telah berubah. Ingat bahwa garis tangan kita menjadi lemah tidak ada yang dapat kita pegang, tetapi garis tangan itu tidak akan pernah lepas. Itu artinya Tuhan tetap akan menggenggam kita, sekalipun kita dalam ketidakberdayaan. Bahkan aku melukis engkau di garis tanganku, telapak tanganku. Telapak tangan sering juga menjadi gambaran sejarah perjalanan kehidupan, sehingga itu seakan-akan dijadikan ramalan. Tetapi dengan demikian bukan maksudnya ramalan bahwa Allah memegang sejarah perjalanan hidup kita, tidak terlepas dari Allah. Tetap perjalanan kehidupan sesusah, semalang apapun, kita tetap di dalam pengawasan, tetap di dalam genggaman Allah. Gambaran yang ketiga, Allah mengingat dengan mengatakan tembokmu tetap di ruang mataku. Yang dimaksud dengan tembok itu tembok-tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Mereka sendiri telah terbuang menjadi bangsa asing tanpa tanah air. Inilah kondisi yang terburuk. Ibarat benda telah menjadi sampah yang dibuang. Kita tahu benar setiap barang yang kita buang tidak akan pernah diingat. Tetapi Tuhan itu setia. Sekalipun gambaran mereka seperti sampah yang tidak ada nilainya, yang terbuang di negeri asing, Tuhan tidak akan meninggalkan. Dalam peristiwa dan hal-hal yang terburuk sekalipun, Tuhan tetap mengingat. Maka Tuhan juga tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak akan pernah membuang kepunyaannya. Sekalipun dalam kemalangan, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Para eyang adi yuswa, begitu nyata dan jelas Tuhan senantiasa mengingat. Maka jika kita sungguh-sungguh dapat merasakan setiap kebenaran janji Allah, ada 3 tanda, buah-buah bahwa Tuhan senantiasa mengingat kita. Yang pertama, bahwa kita akan semakin mengasihi Tuhan. Karena betapapun kita lemah, betapapun kita berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah menjadi lelah. Tuhan tidak pernah menjadi bosan kepada kita. Betapapun kita rapuh, Tuhan tidak pernah berubah. Manusia bisa melupakan Allah, tetapi Allah tidak bisa melupakan manusia. Maka setiap hari hati kita akan selalu mengasihi Allah. Karena kalau Allah mengingat, itu artinya Allah senantiasa mengasihi kita. 2, jika kita sungguh menghayati, merasakan Allah yang mengingat, maka kita juga akan semakin percaya dan semakin taat. Karena Tuhan itu melukis kita di telapak tangannya. Itu artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan rancangannya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perjanjiannya. Maka tetaplah taat dan percaya. Garis tangan itu tidak ada yang pernah hilang. Kita pun tidak akan pernah terhilang dari tangan Allah. Percayalah dan taat kepada rancangan, kepada sabdanya, dan kepada janji-janjinya. Dan yang ketiga, terakhir, kalau Tuhan mengingat, yang kita sungguh rasakan dan hayati,
kita juga akan semakin berharap kepada Tuhan. Karena tembok yang dibuang pun diperhatikan. Artinya sesuatu yang sudah tidak bermakna, sesuatu yang tidak berarti, bahkan kegelapan kematian sekalipun, kita tetap dapat berharap kepada Allah. Maka kita akan selalu bersandar. Tembok-tembok yang runtuh pun di ruang mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Semua Tuhan tahu. Dan tidak ada yang tidak berharga. Semua tetap berharga di mata Tuhan. Para eyang adi yuswa, Tuhan mengingat kita senantiasa. Bukan hanya dalam perkataan sabda. Segala peristiwa Tuhan mengingat telah kita lihat dengan jelas di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah perwujudan Allah yang mengingat kita. Ketika kita jatuh, Tuhan mengingat, maka Yesus turun untuk menolong kita. Ketika kita tidak berdaya karena dosa pelanggaran dan akan binasa, Tuhan mengingat, maka Yesus datang menyelamatkan kita. Bahkan ketika kita layak mati karena dosa pelanggaran kita, Tuhan yang mengingat, di dalam Yesus kita dibangkitkan, kita ditebus, dan kita dikuduskan. Yesus Kristus adalah kuasa Allah yang mengingat kita. Maka jika kita sendiri telah ditebus oleh penderitaannya, dihidupkan oleh kematiannya, dan diberikan roh Allah, Roh Kudus dalam hati kita, masakan Tuhan akan melupakan kita? Mari kita lihat, kita tidak pernah lupa bernafas. Kita tidak pernah lupa jantung kita berdetak. Karena semua itu adalah kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kebutuhan tubuh yang sangat vital. Maka kita pun akan senantiasa mengingat, kalau Tuhan adalah kebutuhan bagi jiwa kita, kalau Tuhan segala-galanya bagi kita, kita akan mengingat Allah yang senantiasa mengingat kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersuka cita di tengah pandemik, dalam segala keterbatasan, dan betapa sering kami merasa dilupakan oleh Tuhan. Padahal sejatinya kami sendiri yang sering melupakan Tuhan. Sabdamu telah menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Engkau tidak pernah melupakan kami, sekalipun seorang ibu melupakan bayinya. Engkau mengingat kami bagaikan sebuah garis yang menempel di telapak tangan. Bahkan sesuatu yang terbuang dan runtuh bukanlah sampah dan tetap berharga di matamu. Semua Engkau mengingat kami telah dinyatakan di dalam Kristus. Karena itu biarlah kami tetap percaya untuk semakin hari mengasihi Tuhan, semakin hari semakin percaya dan taat kepadamu, dan semakin hari juga semakin berharap kepadamu. Segenap adi yuswa yang beribadah bersama kami mohon perlindungan. Engkau jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Kami mohon belas kasih. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam kesusahan Engkau hiburkan. Dan biarlah damai sejahteramu berlimpah-limpah mengiringi kehidupan para eyang adi yuswa. Engkau selalu mengingat mereka. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para eyang adi yuswa, sebelum kita akhiri persekutuan doa kita, mari bersama kita siapkan hati menyongsong berkat. Kita memuji, ingat akan nama Yesus.
Para eyang adi yuswa yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan doa kita. Karena itu mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita akan menjadi saksi Allah di sepanjang sisa kehidupan kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati para eyang adi yuswa dan melindungi para eyang adi yuswa. Tuhan menyinari para eyang adi yuswa dengan wajahnya dan memberi para eyang adi yuswa kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada para eyang adi yuswa dan memberi para eyang adi yuswa damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian para eyang adi yuswa persekutuan doa kita di bulan Februari 2021. Betapapun telah lama berada di rumah dengan segala kelemahan, keterbatasan, ingat, kita tidak dilupakan Tuhan. Tuhan selalu mengingat kita supaya kita tahu bahwa justru karena tanpa Tuhan kita binasa. Biarlah Tuhan menjadi dasar dan sumber kebutuhan kita. Tuhan segala-galanya bagi kita. Tetap sehat, tetap semangat, beribadah, beraktivitas di rumah. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Tuhan memberkati.